Nawa gebrakan Menteri Koboi Purbaya di 720 jam menjabat, refleksi nyali, nalar, dan nadi fiskal negeri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wa syukrillah, sholawat wassalam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan agung yang menuntun kita menimbang antara benar dan salah, bukan antara suka dan tidak suka. Sobat TRS yang dirahmati Allah, hari ini, kita kupas isu panas yang bukan untuk memuja, bukan pula untuk mencela, tapi untuk menguji akal sehat, agar negeri ini tak terus terperosok dalam tepuk tangan yang meninabobokan. Sobat, sudah sebulan Menteri Keuangan Purbaya menapaki kursi panasnya. Dalam hitungan beberapa minggu, 9 gebrakannya mengguncang pasar, mengguncang elit, dan mengguncang logika fiskal yang lama mabuk tertidur. Sebagian orang nyebutnya Menteri Koboi, karena berani nembak masalah tanpa kompromi. Tapi di balik nyali besar itu, selalu ada ruang tanya, apakah setiap gebrakannya lahir dari keberanian, atau dari kegelisahan yang belum selesai. Editorial hari ini bukan soal like or dislike, bukan soal fans atau anti. Ini soal kebijakan, dan nasib rakyat di bawahnya. Kita akan bedah satu persatu langkah Purbaya, mana yang membawa napas baru bagi republik ini, dan mana yang berpotensi menjadi bom waktu ekonomi di kemudian hari. Karena di negeri yang sering mabuk euforia, kritik bukan bentuk kebencian, melainkan tanda bahwa nurani masih hidup, pesan Al-Quran. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah 8. Maka marilah kita menimbang dengan kepala dingin, membaca dengan hati jernih, dan mendengar dengan nurani yang tidak ditambat oleh fanatisme. Maka, selamat datang di Teguh Rahayu Slamet Channel, tempat kita menajamkan nalar, menata batin, dan mencari makna di balik hiruk-pikuk kebijakan negeri. Selamat menyimak dengan bismillah. 1. 720 jam yang menguji, antara gebrakan dan guncangan. 720 jam, 30 hari, waktu yang bagi sebagian orang hanya cukup untuk menyesuaikan kursi jabatan, tapi bagi Menteri Purbaya, itu sudah jadi panggung gebrakan. 9 langkah cepat, yang ia sebut nawa gebrakan, menghiasi headline media dan membuat ruang sidang Senayan terasa lebih panas dari biasanya. Namun, di balik sorotan itu, ada pertanyaan yang menggantung di benak publik. Apakah nawa gebrakan ini benar-benar lahir dari visi ekonomi yang matang? Atau sekadar refleks politik seorang Menteri Koboi yang ingin terlihat heroik? Istilah nawa, yang berarti 9, seolah ingin meniru semangat nawacita era Jokowi. Tapi bedanya, Purbaya tidak membawa dokumen ideologis, ia membawa insting ekonomi jalanan, cepat, spontan, dan kadang berisiko tinggi. Langkahnya meniadakan subsidi BBM untuk korporasi besar, meninjau ulang proyek-proyek strategis nasional, hingga mengubah pola lelang utang negara, semuanya dilakukan tanpa banyak basa-basi. Dan publik terbelah dua, sebagian menganggap ia pahlawan rasionalitas, sisanya menuduhnya biang ketidakpastian. Pasar bergetar, pengusaha bingung, rakyat menunggu, apakah gebrakan ini akan jadi awal reformasi atau awal dari krisis baru. Inilah bab pertama dari drama fiskal yang sedang kita tonton. Purbaya bukan malaikat, tapi juga bukan penjahat. Ia hanyalah cermin dari sistem yang kini sedang mencari jati dirinya antara keberanian dan kebijakan. Dan kami jadikan sebagian kamu ujian bagi sebagian yang lain, maukah kamu bersabar? Al-Furqan 20. Mungkin 720 jam pertama ini bukan sekadar masa transisi, melainkan ujian. Apakah negeri ini siap dipimpin oleh logika perubahan, atau masih betah hidup dalam retorika aman-nyaman kemunafikan? 2. Anatomi nawa gebrakan, motif dan risiko. Setiap gebrakan punya motif. Setiap keputusan punya jejak batin. Dan di balik 9 langkah Purbaya, tersimpan satu kunci, kegelisahan. Kegelisahan terhadap fiskal yang dijadikan alat kompromi, bukan alat reformasi. Ia bergerak cepat, terlalu cepat untuk ukuran birokrasi yang nyaman dalam rutinitas. Dalam 720 jam, 9 gebrakan itu lahir satu persatu, sebagian disambut, sebagian disumpahi. Pertama, penghapusan subsidi korporasi besar. Publik bertepuk tangan, tapi konglomerat menggertak. Keberanian itu mengundang risiko PHK dan tekanan elit bisnis. Namun, bagi Purbaya, inilah cara menegakkan disiplin modal tanpa menumbangkan ekonomi. 2.
Audit ulang proyek strategis nasional. Langkah yang mengguncang partai dan DPR. Ia tahu, sebagian proyek itu adalah hasil barter politik. Namun ia maju juga, seperti koboi yang menembak karena muak melihat hukum tidur. 3. Reformasi lelang utang negara. Ia membuka mekanisme agar transparan, menghapus permainan spekulan bankir. Pasar bergetar, tapi inilah tanda bahwa martabat fiskal mulai direbut kembali. 4. Pemangkasan birokrasi anggaran. 4 lapis tanda tangan ia potong. Efisiensi meningkat, tapi resistensi tumbuh. Sebab bagi birokrasi lama, efisiensi sering diartikan ancaman. 5. Penundaan proyek gedung baru DPR. Alasannya tajam, negara sedang lapar, tak pantas menambah dinding sebelum isi perut rakyat. Petik 2. Satu kalimat itu membuat ruang sidang hening sekaligus panas. 6. Peluncuran portal transparansi fiskal. Langkah revolusioner yang menelanjangi banyak angka. Terlalu terang, hingga sebagian pejabat merasa silau. 7. Reformasi pajak digital. Startup besar yang dulu bebas kini ditagih keadilan. Investor menahan napas, tapi rakyat kecil belajar arti kesetaraan. 8. Pengetatan belanja daerah. Ia memaksa APBD berpihak ke UMKM. Tapi sebagian kepala daerah berontak, karena bagi mereka anggaran adalah alat perundingan, bukan amanah. 9. Penataan dana pensiun ASN. Sensitif tapi penting. Ia ingin negara berhenti menunda kesejahteraan dengan utang moral kepada generasi berikutnya. 9 gebrakan itu tak sekadar langkah ekonomi, tapi ujian mental bangsa, apakah kita siap menghadapi perubahan tanpa kehilangan kendali. Mungkin benar, Purbaya menteri koboi. Tapi koboi yang menembak bukan untuk membunuh, melainkan untuk membangunkan, firman Allah. Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu, barang siapa mau beriman, hendaklah ia beriman. Al-Kahfi, 29. Karena dalam negeri yang terbiasa memuji ketenangan semu, kadang perlu suara keras, untuk ingatkan bahwa diam terlalu lama pun adalah bentuk pengkhianatan. 3. Efek domino dan reaksi elit, ketika gebrakan menjadi guncangan. Setiap gebrakan punya gema, dan gema itu kini menggema terlalu keras, dari Senayan hingga bursa saham, dari meja redaksi hingga warung kopi. Dalam 720 jam itu, nama Purbaya berubah dari sekadar pejabat menjadi fenomena. Fenomena yang membuat sebagian bangga, sebagian gemetar. Ketika ia menolak proyek infrastruktur bernilai ratusan triliun, ruang Senayan membeku. Beberapa anggota DPR mencibir, menyebutnya menteri tanpa perhitungan politik. Tapi publik yang menonton menilai sebaliknya, inilah pejabat yang akhirnya bicara dengan nurani, bukan kalkulator. Pasar uang pun bergetar, investor asing panik, kurs sempat melemah, saham turun sejenak. Namun di balik grafik merah itu, muncul optimisme baru, bahwa ekonomi ini mulai dikendalikan oleh kejujuran fiskal, bukan kong-kali-kong elit finansial. Purbaya menegaskan, lebih baik pasar kaget sebentar, daripada rakyat sengsara selamanya. Kalimat itu mengguncang layar televisi dan ruang debat politik. Para birokrat senior mulai gelisah. Banyak yang terbiasa hidup di balik celah bu-abu anggaran. Kini mereka harus bekerja dengan angka yang telanjang, tanpa ruang untuk sembunyi. Ada yang mengeluh, ada yang diam, tapi satu hal pasti, status quo mulai retak. Sementara itu, di luar gedung kementerian, publik mulai terbagi dua. Kaum profesional muda menganggapnya simbol harapan baru, menteri yang tidak takut kehilangan jabatan demi kebenaran. Namun kaum tua di lingkar kekuasaan melihatnya sebagai ancaman. Kalau koboi seperti ini terus dibiarkan, sistem bisa kacau, bisik seorang politisi senior di koridor parlemen. Padahal yang mereka takutkan bukan kekacauan, tetapi hilangnya ruang gelap tempat mereka bersembunyi. Puncaknya datang ketika Purbaya menandatangani surat edaran pengetatan dana politik BUMN. Sekejap, ia menyalakan ledakan di jantung oligarki. Telepon berdering dari segala arah, partai, pebisnis, bahkan kolega sesama menteri. Tapi ia tetap tenang, seperti koboi di tengah badai debu, memutar pelatuk dengan tangan dingin. Negeri ini sudah terlalu lama nyaman di bawah bayangan korupsi. Kalau harus ribut demi kebenaran, biarlah ribut sekalian. Kata-kata itu menjadi viral, membelah opini publik seperti kilat. Bagi sebagian orang, ia pahlawan. Bagi sebagian lainnya, ia ancaman. Namun satu hal jelas, setelah 720 jam Purbaya menjabat, ekonomi Indonesia tak lagi sama.
Dan di tengah riuhnya debat, tersisa satu pertanyaan sunyi. Apakah bangsa ini siap mempertahankan keberanian yang mulai menular? Atau justru akan membunuhnya dengan politik yang rapura tenang? Sebagaimana firman Allah SWT, kebenaran telah datang, dan yang batil pasti lenyap, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Al-Isra, 81. Maka inilah klimaksnya, ketika satu gebrakan tak lagi sekadar kebijakan, melainkan cermin keberanian yang menelanjangi kepura-puran. 4. Akar masalah, politik dinasti dan akrobat konstitusi. Tak ada gebrakan yang lahir di ruang hampa, dan tak ada keberanian yang tumbuh tanpa musuh. Ketika Purbaya guncang ekonomi, yang sebenarnya ia sentuh bukan sekadar angka APBN, tapi urat nadi kekuasaan yang selama ini terselubung dalam politik dinasti dan akrobat konstitusi. Selama bertahun-tahun, Kementerian Keuangan tak lebih dari ruang kompromi. Tempat angka dijadikan bahasa politik, bukan alat keadilan sosial. Siapa yang dekat dengan istana, dapat jatah proyek. Siapa yang berseberangan, dihambat lewat regulasi. Inilah wajah lama Republik, anggaran bukan milik rakyat, tapi alat menekan rakyat. Purbaya datang dengan gaya koboi, nembus protokol, nolak sabasi, dan berani lawan arus. Namun keberaniannya justru nyingkap luka lama. Bahwa di balik semua, reformasi fiskal, ada tangan politik yang ingin memastikan arah uang negara tetap berputar di lingkaran mereka. Disinilah paradoks itu muncul. Ketika seorang menteri berani bicara jujur, ia justru dianggap ngacau. Ketika ia negakkan hukum fiskal, ia dituduh guncang stabilitas. Lucu, tapi nyata, bangsa ini sering takut pada kejujuran daripada kepada korupsi itu sendiri. Purbaya memang bukan nabi, ia pun manusia dengan ambisi. Tapi dalam banyak momen, ambisi itu berpadu dengan nurani, sesuatu yang mulai langka di tubuh kekuasaan. Ia nyadari satu hal penting, bahwa masalah bangsa ini bukan sekadar defisit fiskal, tapi defisit moral dan konstitusi yang lentur menyesuaikan kepentingan dinasti. Saat konstitusi bisa diubah demi lindungi kursi, maka hukum kehilangan maknanya sebagai pagar, dan berubah jadi karpet merah bagi kekuasaan yang ingin abadi. Di tengah pusaran itu, gebrakan Purbaya terasa seperti tamparan keras bagi mereka yang nyaman bermain di balik pasal firman Allah. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Al-Baqarah 42. Ayat ini ngajak kita natap lebih dalam. Apakah kita mendukung gebrakan karena substansi, atau karena simbol keberanian sesaat? Apakah Menteri Koboi ini sedang benahi sistem, atau hanya jadi pion dalam skenario yang lebih besar? Pertanyaan ini akan jadi jalan, di mana kita harus nimbang dengan kepala dingin dan hati jernih. Apakah gebrakan Purbaya adalah lompatan menuju reformasi sejati, atau sekadar letupan sesaat dalam panggung politik kemunafikan yang terus berulang? 5. Simpul paradoks dan cermin kekuasaan. 720 jam telah lewat, dan kini publik mulai sadar, gebrakan sang Menteri Koboi ternyata bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal arah. Ada yang menilai langkahnya berani, tapi tak sedikit yang mulai bertanya, keberanian itu menuju kemajuan, atau hanya gemuruh tanpa kendali. Disinilah paradoks muncul, seorang pejabat publik yang disanjung karena gesit, namun justru terjebak dalam yang bayang egonya sendiri. Teguh Rahayu Slamet Channel selalu mengajak penonton untuk menimbang, bukan cuma apa yang tampak di layar, tapi juga apa yang disembunyikan oleh sorotan kamera. Dalam 720 jam masa jabatannya, sang menteri menjadikan ruang publik sebagai arena rodeo, meloncat cepat, megang kendali, tapi lupa bahwa di bawah pelana, ada rakyat yang nanggung hentakan. Kritiknya bukan pada niat, tapi pada irama langkah. Pemerintahan yang sehat, butuh keberanian, tapi juga keseimbangan, antara logika dan empati, antara gebrakan dan ketenangan berpikir. Jika semua diarahkan semata untuk pencitraan, maka gebrakan itu hanya jadi letupan sesaat, keras suaranya, tapi cepat padamnya. Kini, yang tersisa adalah pertanyaan reflektif, apakah 720 jam pertama itu bentuk fondasi kebijakan, atau hanya sensasi kebaruan yang segera dilupakan? Apakah gebrakan itu numbuhkan kepercayaan publik, atau justru nambah skeptisisme terhadap elit politik, yang merasa segala hal bisa diselesaikan dengan gaya koboi modern? Editorial ini menutup dengan pesan, kekuasaan adalah ujian, bukan seberapa cepat engkau menembak masalah,
tapi seberapa dalam engkau menunduk mendengar jerit rakyat? Jika nawa gebrakan hanyalah suara derap sepatu di koridor kekuasaan, maka waktu akan menjawab apakah sang menteri koboi menulis sejarah, atau hanya ninggalkan jejak debu di jalan yang ia lalui. Teguh Rahayu Slamet Channel, mengupas kebenaran, bukan sekadar cerita.